Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu dan akan melanjutkan materi mengenai teori atom. Baik, sebelum memulai materi ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doanya. Baik, kemudian untuk anak-anak dipersilakan untuk membaca terlebih dahulu literatur yang ada sembari Bapak mengabsen ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu untuk mengetahui perbedaan, kelebihan, kelemahan dari teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Baik, langsung saja. Di sini Bapak akan menjelaskan poin-poinnya mengenai teori atom. Yang pertama, insya Allah kita akan membahas mengenai teori atom Dalton. Apa sih teori atom Dalton itu? Teori atom Dalton itu menyatakan bahwa setiap unsur ini tersusun dari partikel yang sangat teramat kecil yang disebut dengan atom. Semua atom dari satu unsur yang sama, identik, namun atom unsur satu berbeda dengan atom unsur yang lainnya. Atom dari satu unsur ini tidak dapat diubah menjadi atom dari unsur lain melalui reaksi kimia. Atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan dalam reaksi kimia. Senyawa terbentuk dari kombinasi atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda dengan rasio atom yang spesifik. Teori atom Dalton ini memberikan gambaran model atom seperti model bola pejal atau model bola biliar. Baiklah, selanjutnya yaitu teori atom J.J. Thomson. Pada tahun 1897, J.J. Thomson melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa sinar katoda terdefleksi atau terbelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel yang bermuatan listrik. Pada eksperimen dengan medan listrik, sinar katoda ini terbelokkan menuju ke arah kutub bermuatan positif. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel bermuatan negatif. Selanjutnya, partikel sinar katoda ini disebut sebagai elektron. Penemuan elektron ini kemudian mengacu pada kesimpulan bahwa di dalam atom terdapat elektron yang bermuatan negatif. Menurut model atom Thomson ini, elektron ini bermuatan negatif tersebar dalam bola bermuatan positif seperti model roti kismis, di mana roti kismis ini adalah elektron-elektron dan roti adalah bola yang bermuatan positif. Baiklah, selanjutnya yaitu teori atom Rutherford. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford melakukan eksperimen menembakkan partikel X, partikel bermuatan positif, pada lempeng emas tipis. Ia menemukan bahwa sebagian besar partikel X ini tersebut menembus melewati lempeng emas, namun ada sebagian yang mengalami pembelokan bahkan terpantulkan. Hal ini mengacu kepada kesimpulan model atom Rutherford, model inti di mana dalam atom yang sebagian besar merupakan ruang kosong, terdapat inti yang padat, pejal, dan masif bermuatan positif yang disebut sebagai inti atom, dan elektron-elektron bermuatan negatif yang mengitari inti atom tersebut. Selanjutnya yaitu teori atom Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan model atom unsur menjelaskan fenomena penampakan sinar dari unsur-unsur ketika dikenakan pada nyala api ataupun tegangan listrik tinggi. Model atom yang ia ajukan secara khusus merupakan model atom hidrogen untuk menjelaskan fenomena spektrum garis atom hidrogen. Bohr menyatakan bahwa elektron-elektron ini bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda, seperti orbit planet-planet mengitari matahari. Oleh karena itu, model atom Bohr ini disebut juga model atom tata surya. Setiap lintasan orbit elektron berada tingkat energi yang berbeda. Semakin jauh lintasan orbit dari inti, maka semakin tinggi pula tingkat energi tersebut. Lintasan orbit elektron ini disebut juga kulit elektron. Ketika elektron ini jatuh dari orbit yang lebih luar,
ke orbit yang lebih dalam, sinar yang diradiasikan tergantung pada tingkat energi dari kedua lintasan orbital tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu teori mekanika kuantum. Pada tahun 1924, Louis de Broglie menyatakan hipotesis dualisme partikel gelombang. Semua materi dapat memiliki sifat seperti gelombang. Elektron memiliki sifat seperti partikel dan juga sifat seperti gelombang. Pada tahun 1926, Erwin Schrödinger merumuskan persamaan matematis yang kini disebut persamaan gelombang Schrödinger, yang memperhitungkan sifat seperti partikel dan seperti gelombang dari elektron. Pada tahun 1927, Werner Heisenberg mengajukan asas ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan bahwa posisi elektron ini tidak dapat ditentukan secara pasti, namun hanya dapat ditentukan peluang posisinya. Dari teori dualisme partikel gelombang, asas ketidakpastian Heisenberg dan persamaan Schrödinger ini kemudian menjadi dasar-dasar teori atom mekanika kuantum. Baik, penyelesaian persamaan Schrödinger ini menghasilkan fungsi gelombang yang disebut dengan orbital. Orbital biasanya digambarkan seperti awan elektron, di mana kerapatan awan tersebut menunjukkan peluang posisi elektron. Semakin rapat elektron, maka semakin tinggi peluang elektron, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, model atom mekanika kuantum ini disebut juga model awan elektron. Sebelumnya pada tahun 1919, Rutherford berhasil menemukan partikel bermuatan positif yang disebut proton dari eksperimen menembakkan partikel X pada atom nitrogen di udara. Lalu pada tahun 1932, James Chadwick menemukan partikel netral yang disebut neutron dari eksperimen bombardir partikel X pada berbagai unsur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model awan elektron ini terdiri dari elektron-elektron yang bermuatan negatif yang bergerak sangat cepat mengelilingi inti atom yang tersusun dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tak bermuatan. Oke, itulah yang dapat Bapak jelaskan. Mungkin dari anak-anak ada yang ingin bertanyakan atau masih ada yang kurang mengerti mengenai teori atom, bisa ditanyakan ke Bapak. Insya Allah Bapak bisa jawab. Oke, mungkin tidak ada yang ingin bertanya. Mungkin langsung saja Bapak akan di sini akan membentuk 5 kelompok ya. Dan satu kelompok ini akan membahas tentang teori atom Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum, di mana nantinya akan membahas dari masing-masing teori atom Dalton tersebut dan juga kelemahan beserta kelebihannya. Baik, di sini Bapak beri waktu untuk kelompoknya berdiskusi terlebih dahulu. Silakan berdiskusi. Baiklah, sembari berdiskusi kalian di sini untuk kelompok 1 Bapak minta maju duluan ya. Baik, untuk kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil dari pengumpulan data mengenai teori atom Dalton beserta kelebihan dan kelemahannya. Dan selanjutnya mungkin kelompok 2 untuk bersiap-siap. Oke, langsung saja kelompok 3 silakan presentasikan hasil dari pengumpulan informasi mengenai teori atom Rutherford. Baik, selanjutnya mungkin dari kelompok 4. Oke, tentang atom Bohr. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk kelompok 5 mengenai mekanika kuantum. Baiklah, sudah cukup bagus dari presentasi kalian, di mana kalian sudah dapat menjelaskan dan dapat membedakan antara teori atom yang satu dengan teori atom yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya kalian persiapkan buku Bapak, karena Bapak akan memberikan kuis mengenai materi pada hari ini. Dan kuis ini berjumlah 5 soal, yang insya Allah soalnya tidak akan jauh dari apa yang sudah kita pelajari tadi.
Baik, untuk kuisnya Bapak bagikan, untuk hasil kuisnya Bapak bagikan besok ya. Baik, di sini Bapak akan menugaskan kepada kalian semua untuk membaca literatur ataupun sumber buku mengenai materi yang akan kita pelajari pada minggu depan. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.